memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bertatap muka antara sekolah dengan orang tua, wali murid SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Semoga hari ini kegiatan kita Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini semoga kita terhitung sebagai umat-umatnya yang setia menjalankan sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sapa yang terhormat Kepala SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung, Ibu Fitrisari SPDGR, yang kami hormati Wakil Kepala SMP IT Bandar Lampung, SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung, bidang kesiswaan, Ibu Des Pratiwi SPDGR, yang kami hormati Wakil Kepala SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung, bidang kurikulum, Ustadz Fahmi Yusro ST, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melengkapi dari agenda kita pada kesempatan kali ini, mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz David Setiabudi. Kepadanya dipersilakan. Ada banyak sedikit. Ringin aja, kuras. Sampai habis. Dek, ambil itu, Dek. Dek, Ibu, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
به أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share itu bukan share tuh. Ini apa sih nih? Ini kan videonya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz David Setiabudi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Allah berkenan memberikan keberkahan untuk agenda kita pada kesempatan kali ini. Langsung ke acara inti, sambutan sekaligus arahan. Benar, Bu? Oh, baik. Kami ralat. Agenda selanjutnya adalah doa untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini doa akan diimami oleh Ustadz Muhammad Haris SPD GR. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk insya Allah mudah-mudahan demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya rabbi, pada hari ini ya Allah kami semua berkumpul di kegiatan hari ini ya Allah. Allahumma ya Rabb, jadikanlah kegiatan ini salah satu bentuk ibadah kami padamu ya Allah. Ridhoilah aktivitas kami ini ya Allah. Dan jadikanlah kegiatan kali ini adalah titik tolak terjadinya hubungan kerjasama yang lebih baik antara kami, orang tua, wali, murid, serta siswa ya Allah. Agar pembelajaran kami di kedepannya menjadi lebih baik ya Allah.
Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami dalam memperoleh ilmu, ya Allah. Walaupun kondisi sekarang ini, ya Allah, kami harus menjalankan kegiatan pembelajaran tidak secara langsung, ya Allah. Namun, ya Allah, tetap berikanlah kemudahan pada kami, ya Allah. Bimbinglah kami agar kami bisa tetap memperoleh ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Haris SPDGR mengimami doa kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung masuk ke acara inti. Sambutan sekaligus arahan terkait dengan pembelajaran untuk ananda kita pada semester genap ini. Insya Allah langsung disampaikan oleh Kepala SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung kepada Ibu Fitri Sari SPDGR. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya itu nggak? Ya, terlihat Bu. Baik, Tabibun. Ya Pun. Ya ampun. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Fahmi Yusro SD yang saya hormati. Ya ampun. Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bu Des Pratiwi SPD GR, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP IT Fitra Insani beserta staf tata usaha, dan yang saya hormati dan banggakan orang tua siswa kelas 7 SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita sehingga kita berikan nikmat, kita berikan nikmat iman, nikmat Islam yang tiada tara sampai hari ini semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita semua yang berada di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu orang tua kelas 7 SMP Fitra Insani, saya sebelumnya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini, karena ini salah satu media yang bisa kita gunakan dalam kondisi pandemi seperti ini ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya dengan teknologi seperti ini, artinya dengan segala kesibukan yang hari ini kita sedang jalani, maka dengan media daring atau online atau via Zoom seperti ini sebenarnya memudahkan kita untuk bisa tetap berkomunikasi ya antara sekolah kemudian dengan orang tua. Artinya ketika Bapak Ibu mungkin masih ada pekerjaan, masih bisa dihidupkan Zoom-nya, masuk Zoom, kemudian bisa tetap mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, dan harapannya memang bisa terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Kalau dilihat dari partisipan ini sudah beserta guru dan
orang tua ini sudah ada 71 partisipan. Pada kesempatan kali ini sengaja memang dipisah Bapak Ibu antara kelas 7, 8, dan 9. Artinya kita bisa scope lebih kecil, maka kita bisa lebih fokus dalam nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan kepada sekolah. Nah, seperti itu. Dan mohon maaf terkait tadi di awal memang ada kendala, akhirnya memang ini waktunya sudah banyak berkurang ya Bapak Ibu, dan semoga kegiatan hari ini bisa efektif dan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya share screen yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran saat ini. Sudah muncul Bapak Ibu terkait dengan share screen saya? PPT saya sudah muncul? Sudah Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Baik, terkait dengan efektivitas pembelajaran saat pandemi SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Jadi ini hal utama yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, ya ini yang perlu kita sama-sama renungkan ya Bapak Ibu. Pertama adalah kaitan dengan masa pandemi COVID-19. Jadi kita sama-sama ketahui terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir ya Bapak Ibu. Dan bahkan untuk saat ini sebenarnya banyak sekali, saya sering dengar ketika ada berita meninggal dunia itu biasanya karena COVID-19, nah seperti itu. Jadi dan bahkan sekarang sudah COVID ini sudah berada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita sadari dan kita waspadai. Artinya ini kalau makin ke sini sebenarnya makin mengkhawatirkan. Hanya saja mungkin masih banyak ternyata malahan dimakin pada saat ini ternyata kepedulian terkait dengan COVID-19 masih juga yang akhirnya orang mengabaikan. Mungkin karena kurang lebih ini sudah hampir 1 tahun ya Bapak Ibu kita mengalami pandemi seperti ini. Nah, ini yang perlu sama-sama kita renungkan. Kemudian berikutnya adalah kesempatan untuk belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini kesempatan untuk belajar kita sama-sama ketahui ya Bapak Ibu, akhirnya kita peserta didik kita, anak-anak kita itu tidak bisa bertemu secara langsung. Apalagi ini yang kelas 7 ya Bapak Ibu, dimulai dari awal sampai hari ini kita kemarin sudah pembagian rapot semester ganjil, masih juga belum ketemu secara langsung dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, seperti itu. Dan kondisi seperti inilah yang kita coba carikan hal yang kira-kira tepat untuk terus yang namanya melaksanakan pembelajaran saat ini. Oke, kemudian kondisi peserta didik. Nah, saat ini dengan pembelajaran daring ini pernak-perniknya banyak ya Bapak Ibu, dan perubahannya pun banyak, nah seperti itu. Nah, misal di kelas 7 dari kelas 6 SD kemudian beranjak ke SMP, sebenarnya secara psikis juga perkembangan pun sudah banyak perubahan, ditambah lagi perkembangan atau perubahan pembelajaran saat ini yang akhirnya full daring. Nah, ini kan sangat mempengaruhi anak-anak kita. Yang peran orang tua sangat penting sekali untuk bisa memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, oke, kemudian yang kita perlukan kembali adalah pengaruh lingkungan. Artinya pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali ya Bapak Ibu. Hari ini anak-anak kita belajar daring full di rumah kan, seperti itu. Kalau normalnya biasanya kan di sekolah dari pagi sampai dengan sore, nah seperti itu. Bahkan budaya-budaya sekolah itu ditanamkan di sekolah. Makanya ketika
sholat, jam sholat, waktunya duha, zuhur, asar itu sudah sesuai dengan jadwal ya, seperti itu. Itu akhirnya lingkungan yang sudah tercipta dengan baik itu mempengaruhi lah anak-anak. Nah, untuk saat ini anak-anak mungkin merasa antara sekolah dan tidak sekolah gitu kan. Sebenarnya aktivitas yang sama dilakukan di sekolah itu juga dilakukan di rumah gitu kan. Hanya saja mungkin pemantauannya tidak bisa secara langsung saat ini, kita hanya via daring atau mungkin keramaian seperti ini. Jadi pengaruh lingkungan ini juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kalau misal punya temannya satunya bukan di SMP IT, bukan di SMP yang negeri atau yang mana ya seperti itu ya. Dan berbeda sistemnya pembelajaran. Jadi anak-anak kan juga merasa saya nggak kayak gitu, nah biasa aja dan sebagainya atau santai. Jadi akhirnya anak-anak bisa terpengaruh juga dengan lingkungannya. Nah, harapannya ini kita bisa terus pantau ya Bapak Ibu. Baik, nah melihat ke kondisi tersebut, maka sekolah berpikir tentang melakukan perbaikan ya. Jadi perbaikan ini terus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Kalau di Bapak Ibu Dewan Guru, kita setiap 1 pekan sekali itu selalu melakukan evaluasi pembelajaran. Maka kita tahu siapa saja anak-anak yang terkendala dalam pembelajaran daring, nah, seperti itu. Nah, kita selalu berusaha untuk berinovasi dalam melakukan pembelajaran, nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saatnya kita berjuang bersama untuk mempersiapkan bekal demi masa depan kita dan anak-anak kita sebagai generasi yang terlahir di saat pandemi. Jadi ini ya, kita berjuang ini harus bersama-sama Bapak Ibu. Kalau sepihak Bapak Ibu saja yang berjuang tapi sekolah tidak berjuang, maka kan kita tidak akan menghasilkan generasi yang terbaik ya Bapak Ibu. Tapi kalau antara sekolah dan orang tua sama-sama kita berjuang untuk masa depan anak-anak kita, semoga nanti bisa menghasilkan generasi yang terbaik yang terlahir di saat pandemi. Karena ya kita tadi ya belum tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan, walau alam. Sekarang posisinya vaksin sudah mulai vaksinisasi ya Bapak Ibu 15 bulan ke depan. Nah, setelah ini kita juga tidak tahu perubahannya, bahkan ada yang memprediksi pandemi seperti ini akan 3 tahun. Nah, kita bayangkan sama-sama Bapak Ibu kalau 3 tahun full pandemi seperti ini artinya anak-anak Bapak Ibu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 full daring, nah seperti itu kan. Nah itu yang kita juga harus coba mulai merubah fokus, jadi tidak lagi kepada ya dengan kondisi serba kekurangannya pandemi, serba kekurangannya daring, tapi kita benar-benar berfokus untuk bagaimana kita lebih baik dalam pembelajaran. Baik, ini dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anak kalian karena dia akan menghadapi suatu masa yang berbeda dengan hari ini. Ternyata ya kata-kata Ali bin Abi Thalib ini benar-benar ya Bapak Ibu, ternyata sekarang ini sangat berbeda jauh gitu. Bukan hanya kalau dulu membandingkan bagaimana pendidikan yang dulu dengan yang sekarang, tapi ternyata ya bahkan untuk teknis pelaksanaannya pun banyak perubahan seperti itu. Ambar yang pasti. Baik. Nah, terkait dengan perubahan ke depan terkait dengan pembelajaran, waktu belajar kita ini akan dimulai 07.30 sampai dengan 15.00 WIB. Kalau kemarin Bapak Ibu kita 07.30 itu kemudian sampai dengan 11.00 untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya sholat zuhur ya anak-anak, nah seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan rubah untuk waktu belajarnya itu hampir sama dengan pembelajaran normal. Seperti itu. Kalau pembelajaran normal, sebenarnya kalau pembelajaran normal itu 07.15 anak-anak itu hadir ke sekolah sampai dengan pukul 3.00, 15.00 seperti
seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, maka untuk saat ini daring ini perubahannya memang signifikan dan kita akan menyesuaikan dengan pembelajaran normal, tapi memang berbeda dengan pembelajaran normal. Nah, seperti itu. Untuk teknis jadwal nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Wakakurikulum 07.30 sampai dengan 15.00 itu agenda anak-anak yang seperti apa. Oke, baik. Kemudian untuk model pembelajaran itu yang pertama kita akan buat pembelajaran langsung. Jadi kalau pembelajaran langsung ini 07.30 sampai dengan 11.30 ya Bapak Ibu. Ini untuk pembelajaran langsung. Langsung ini bukan luring ya Bapak Ibu. Kalau luring kan di luar jaringan, artinya kita anak-anak datang ke sekolah. Tapi di sini luring pembelajaran secara langsung ini adalah adanya interaksi ya gitu, dengan guru dan peserta didik. Bisa via Zoom. Untuk sekarang ini kita juga menggunakan Quality Fun dan seperti itu, atau Google Meet yang itu bisa kita gunakan secara bersama-sama. Nah, kemudian ini adalah pembelajaran terbimbing. Nah, kalau untuk terbimbingnya pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB. Jadi 13.00 1 sampai dengan jam 3 ini adalah terbimbing. Nah, terbimbing ini seperti apa? Jadi terbimbing ini sebenarnya anak-anak melakukan atau pembelajaran tetap, tapi memang guru di sini akan terus standby memantau. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini akan saya jelaskan. Pertama ini pembelajaran langsung. Nah, pembelajaran langsung ini guru dan peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian menggunakan media online yang efektif yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi mungkin kesiapannya Bapak Ibu dan supportnya Bapak Ibu untuk anak-anak, bahwasanya mungkin ke depan kita akan kali menggunakan Google Meet atau kemudian aktivitas peserta didik terpantau. Jadi untuk pembelajaran secara langsung tadi ya 07.30 sampai dengan 11.30 ini terpantau oleh Pak Ibu guru dan wali kelas ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk pembelajaran terbimbing, ini untuk terbimbing mengutamakan kemandirian peserta didik. Jadi untuk terbimbing sifatnya tadi ya, anak-anak ini adalah waktunya mengerjakan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jam 1 sampai jam 3 itu terbimbing, bukan pemberian materi ya Bapak Ibu, tapi ini sudah penugasan dan tetap ada pemantauan ya, seperti itu. Oke, kemudian guru menyiapkan panduan pembelajaran. Jadi nanti sebelum masuk jam terbimbing, di jam sebelumnya itu akan diinformasikan. Nah, ketika memang pas jadwalnya adalah sebelum jadwal pas langsung pembelajaran langsung itu memang ada guru tersebut, misal matematika pas pembelajaran langsung. Kemudian jam 1 berikutnya ini ada pembelajaran terbimbing matematika, maka guru matematika yang menginformasikan untuk apa saja yang akan anak lakukan di pembelajaran terbimbing. Nah, seperti itu. Tapi kalau guru sebelumnya itu tidak ada di pembelajaran langsung, maka nanti yang menyampaikan adalah bisa wali kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Kemudian diarahkan berbentuk praktik pembelajaran, jadi alam takambang. Jadi di sini harapannya ke depan kita nanti guru-guru akan berusaha membuat yang namanya tugas itu berkaitan dengan lingkungan sekitar ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Sebetulnya juga kita menuju AKM ya Bapak Ibu, karena di AKM ini lebih banyak beririsan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tugas itu mungkin akan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misal mewawancari orang tua, nah seperti itu. Jadi langsung dengan kehidupannya sehari-hari seperti itu. Kita usahakan untuk tugas lebih ke praktik pembelajaran.
Oke, kemudian media yang digunakan media offline. Dimungkinkan via online tapi diminimalisir maksimal hanya 20% Bapak Ibu. Jadi kalau untuk terbimbing beda dengan pembelajaran secara langsung. Jadi kalau pembelajaran terbimbing ini kita minimalisir untuk secara langsung ya via online ya. Tapi kita offline dan guru tetap memantau. Misal guru sudah memberikan tugasnya. Nanti guru akan menanyakan bagaimana nak tugasnya. Ada yang tidak dimengerti, nah seperti itu. Nanti kita lihat respon anak-anak kan. Nanti kalau tidak mengerti baru guru akan memberikan bantuan, nah seperti itu. Itu untuk pembelajaran terbimbing. Dan nanti ini kita bisa gunakan di Qualitiva, di kelola tugas. Jadi ada menu kelola tugas. Nah di sana anak-anak bisa chattingan dengan guru seperti itu. Oke, kemudian guru tetap memantau kegiatan pembelajaran. Jadi artinya di pukul 13.00 dengan 15.00 ini guru tetap memantau pembelajaran. Seperti itu. Jadi standby meskipun tidak secara langsung ya Bapak Ibu. Tetap tadi yang saya sampaikan, guru akan menanyakan progres pengerjaan tugas anak-anak. Nah, mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu ketika pengerjaan tugas tersebut ternyata tidak selesai pada jamnya. Kita sudah alokasikan di terbimbing itu 2 mapel dan ternyata belum selesai. Nah, kemungkinan memang akan ada di luar itu ya lanjutan. Tapi itu minimalisir ya Bapak Ibu. Insya Allah kita coba minimalisir anak-anak mengerjakan di luar jam itu. Artinya anak-anak penggunaan gadget sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu batasi ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin membatasi. Seperti itu. Jadi kita kalau sekolah itu sampai dengan 15.00. Kecuali memang mungkin ada anak-anak, kita sendiri bisa menilai anak-anak kita ya Bapak Ibu ketika menggunakan gadget digunakannya untuk apa. Nah kalau anak-anak menggunakan gadget ternyata memang mengerjakan belajar secara mandiri, dia ingin searching sendiri materi-materi pembelajaran, ya sebenarnya kita tidak apa-apa ya Bapak Ibu, bijak ya sebagai orang tua. Tapi kalau bisa memang dipantau. Gitu Bapak Ibu, karena memang ada anak izinnya mau belajar tapi ternyata dibuka yang lain, nah seperti itu tetap kita coba pantau. Jadi tidak juga streng anak-anak nggak boleh setelah itu handphonenya, nah seperti itu juga tergantung kesepakatan Bapak Ibu ya gitu. Yang pasti untuk kegiatan pembelajaran kita sampai dengan 15.00 seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian nah di sini Ya. Dukungan orang tua ini Bu Devi, kamu apa penting ya Bapak Ibu. Jus berapa Kia? Makanya pada saat ini Jus 30 surat apa? pertemuan dengan orang tua secara tatap maya karena sekolah meminta dukungan orang tua untuk terus support terkait dengan pembelajaran anak-anak di rumah. Kalau evaluasi sebelumnya dalam pembelajaran itu anak-anak kita sudah jadwal kita juga yang semester ganjil. Tapi ada juga ternyata anak itu dipukul-pukul waktunya anak belajar, ternyata diberikan tugas lain oleh Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi harapannya kita juga sama-sama menyadari ya Bapak Ibu, anak-anak kita ini di rumah sedang belajar. Nah seperti itu. Maka waktunya mereka belajar. Nah hanya sekarang posisinya mereka itu ada di rumah. Ya, karena ya sebenarnya berat sama dengan kita ya Bapak Ibu, kalau kita sama-sama bisa memahami. Mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang menggunakan sistem WFH, nah seperti itu. Jadi work from home itu lebih berat Bapak Ibu dibanding kita bekerja di tempat kita kerja ya, karena pasti ada aktivitas yang lain yang akan terganggu, sama juga dengan anak-anak. Nah seperti itu. Nah, tapi harapannya kalau anak-anak bisa kita sebagai orang tua untuk mensupport mereka untuk fokus dalam pembelajaran saat itu. Nah, seperti itu. Jadi, untuk sementara tidak diganggu, bisa disuruh ke warung pada saat pembelajaran atau disuruh hal yang lain. Nah, seperti itu. Mohon untuk orang tua bisa mendukung terkait dengan pembelajaran sekolah. Karena memang anak-anak kita ini tidak lagi sedang mainan HP atau mainan laptopnya, tapi sedang melakukan pembelajaran. Oke.
Nah, kemudian menuju secerca harapan ya, peserta didik siap dan cepat beradaptasi. Jadi dengan perubahan-perubahan yang ada ini, maka kita kan akan terus selalu melakukan evaluasi dan perubahan ya, Bapak Ibu. Maka harapannya kita bisa siap dan cepat beradaptasi. Kalau kemarin sempat sudah disosialisasikan kaitan dengan Qualitiva, itu anak-anak belum mau move on dari GCR-nya, nah seperti itu, save GCR, nah seperti itu. Nah, itu harapannya memang anak-anak bisa belajar untuk cepat beradaptasi dengan teknologi. Ini sebenarnya juga pembelajaran secara tidak langsung ya Bapak Ibu terkait dengan penggunaan teknologi. Nah, seperti itu. Baik, cukup untuk arahan dari saya terkait dengan pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Nanti untuk jadwal dan teknis langsung disampaikan Pak Fahmi terlebih dahulu sebagai wakil kurikulum. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Sari SPDGR. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah akan melanjutkan sedikit lagi. Terkait dengan jadwal atau daftar pelajaran untuk anak-anak kita. Insya Allah disampaikan oleh Ustadz Fahmi selaku Wakil Kurikulum SMPT Fitri Insani. Sudah bisa Pak ya? Kepada Pak Fahmi Yusro ST dipersilakan. Terdengar suara saya? Siap, terdengar Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Insya Allah nanti untuk penjelasan dari saya mungkin nanti berkenaan dengan postur jadwal ya. Jadwal yang akan nanti kita laksanakan di semester 2 ini sesuai dengan tadi arahan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa kita ada dibagi dengan dua jam ya. Dua pola ya. Yang pertama pola langsung dan kemudian yang kedua pola terbimbing. Saya coba share screen. Bapak Ibu sekalian, ini pola jadwal nanti akan kita lakukan di semester 2. Yang pertama kita kita lihat contoh di hari Senin misalnya. Dari Senin itu ada pola PJJ, pembelajaran jarak jauh, pola langsung. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada interaksi secara langsung, baik itu menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Kita akan lihat itu ada jadwal langsung. Kita akan mulai dari jam 7.30 sampai dengan 11.30 itu pembelajaran langsung. Kalau di situ tertulis jam pertama MP, itu maksudnya adalah majelis pagi Bapak Ibu sekalian. Majelis pagi itu biasanya kita akan lakukan ada duha, al-maksurat. Untuk hari Jumat kita al-kahfi. Kemudian untuk hari Kamis kita Asmaul Husna. Jadi untuk majelis pagi sampai dengan jam 8.10. Kemudian nanti pembelajaran secara normal itu 8.10 sampai 08.50. Itu selama 40 menit sesuai dengan standar pembelajaran di SMP 40 menit. Mohon maaf itu masih ada kode-kode guru, nanti insya Allah nanti untuk yang siswa kita sudah sampaikan dalam bentuk tulisan misalnya tahsin tahfiz atau matematika dan seterusnya.
Jam kedua kita mulai jam 9, tidak jam 8.50. Kita anak pembelajaran nanti khawatirnya belum siap-siap, ya, gurunya juga sedang berganti kelas, ya, kita berikan waktu 10 menit untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Dan begitu seterusnya, akan kita jeda 10 menit sampai dengan jam ketiga. Kemudian di jam 10.30 sampai dengan jam 10.50 kita ada MQ. Nah, kalau tadi MP majelis pagi, kalau MQ kita jeda pembelajaran untuk semua aktivitas siswa dan guru itu MQ, majelis Quran. Jadi nanti akan diisi dengan tilawah atau murojaah Al-Quran. Kita lanjutkan. MQ di jam 10.30 sampai dengan jam 10.50 itu ada program tilawah dan atau murojaah. Nah, jadi nanti mungkin kalau yang kelas 9 karena dia hafalannya sudah cukup, sudah 3-4 juz misalnya untuk persiapan sertifikasi, maka dia memilih murojaah, itu boleh. Gitu ya, nanti akan dipandu oleh wali kelas. Kemudian kalau yang masih kelas 7, kelas 8 misalnya mau tilawah aja boleh. Nanti kita tilawah diberikan waktu selama 20 menit kurang lebih. Gitu, itu majelis Quran, sehingga nanti harapannya seluruh aktivitas pembelajaran kita jeda dengan majelis Quran. Sudah. Kemudian jam keempat itu nanti kita mulai jam 10.50 sampai dengan jam 11.30 dengan pembelajaran seperti biasa. Kalau nanti Bapak Ibu lihat ada warna ungu itu BPI, Bina Pribadi Islam. Jadi nanti untuk kelas 9 kita jadwal 2 jam Bina Pribadi Islam selama 2 jam, jam pertama, jam kedua. Untuk kelas 7 kita jadwal di hari Selasa, jam pertama dan jam kedua juga. Kemudian untuk hari Rabu kita jadwal untuk kelas 8. Nah, itu ya, Bina Pribadi Islam, atau kalau dulu kita namakan dengan pendalaman agama Islam. Karena namanya nanti kalau pendalaman agama Islam sama dengan pendidikan agama Islam PAI, sehingga kita di JSIT dibuat standar bahwa itu BPI, Bina Pribadi Islam. Nah, insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ada pembelajaran langsung, kemudian masuk setelah zuhur, setelah istilah zuhur, makan, sholat, ya mungkin sempat istirahat sebentar, kita kan ada pembelajaran terbimbing, ya pembelajaran terbimbing, yang itu mungkin tidak secara langsung, kita akan coba nanti penguatan materi, atau di situ nanti ada tugas, ada tadi ada tugas-tugas di rumah dan seterusnya, itu akan dilaksanakan di jam terbimbing, sehingga tidak secara full. Mungkin nanti siswa akan bersama guru, mungkin nanti di awal ketika jam 13.00 itu menyampaikan apa yang harus dikerjakan selama 1 jam ke depan. Kemudian nanti ditutup lagi di jam 15 akan dievaluasi seperti apa pekerjaan yang sudah dikerjakan sendiri di rumah. Sehingga harapannya ketika jam PJJ langsung, itu siswa berinteraksi dengan guru, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, berdiskusi langsung di situ. Kemudian ketika jam terbimbing, siswa belajar untuk bertanggung jawab. Nah, gitu. Jadi untuk mengerjakan tugas, untuk menginternalisasi atau menguatkan kembali materi-materi yang sudah dilaksanakan di pembelajaran langsung. Sehingga harapannya kita tidak ada lagi tugas-tugas setelah itu. Harapannya selesai di jam 15, sehingga nanti kita juga arahkan kepada Bapak Ibu guru bahwa tugas-tugas yang diberikan, yang pertama tidak tugas yang butuh mencari sesuatu dari luar yang jauh misalnya gitu, yang ada di rumah dan seterusnya. Kemudian tugas-tugasnya juga tidak memakan waktu yang banyak, sehingga harapannya jam 15 itu pendalaman materi di pembelajaran langsung atau di jam terbimbing itu selesai. Sehingga asar sampai malam nanti anak-anak kita itu bisa berinteraksi di rumah, bisa bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah.
gitu ya, sehingga waktu untuk keluarganya ada. Jadi tidak sampai nanti pengerjaan tugas sampai malam dan seterusnya, dan mungkin itu nanti mengganggu hubungan sosial di dalam keluarga. Kita harusnya malam misalnya ngobrol tentang yang lain, malam orang tua dan siswa-siswa kita mungkin nanti diskusinya masalah pembelajaran, sehingga mungkin harapannya tidak seperti itu. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian, nanti sampai dengan hari Sabtu ya. Hari Sabtu nanti akan ada tilawah dan murojaah, dan insya Allah nanti pola pembelajarannya akan selalu kita evaluasi setiap pekan, karena di sekolah kita ada HBG, Hari Belajar Guru, nanti akan dievaluasi efektivitasnya, sehingga harapan kita pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan dengan pola seperti ini itu lebih teratur untuk anak-anak kita, untuk siswa, juga nanti juga mulai terpola dengan Bapak Ibu. Kemudian sedikit juga saya sampaikan bahwa kita juga menggunakan Qualitiva. Harapannya juga di Qualitiva itu nanti ada jam in, ada jam out. Gitu ya, ada jam in dan jam out. Kalau sudah jam in, nanti terdata berapa siswa yang masuk. Nanti kalau sudah waktunya in terlambat, maka tidak bisa masuk lagi. Kemudian harus ada juga jam out, ya, jam keluar kelas, gitu ya harapannya. Khawatirnya nanti kalau tidak di jam out atau jam keluar, nanti siswa masuk, misalnya lupa out gitu ya, atau ditinggal kemana-mana gitu ya. Nah akhirnya harapan kita pembelajaran langsung antara Bapak Ibu guru di rumah dengan siswa itu nanti tidak berjalan dengan baik. Ya, dan dengan Qualitiva juga tim manajemen, ibu kepala sekolah juga bisa langsung memantau pola pembelajaran yang sudah terjadi setiap harinya, gitu ya. Sehingga nanti pelayanan kita di sekolah, kemudian respon siswa di rumah akan terus terbaca setiap hari dan setiap waktunya. Sehingga apabila ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita evaluasi setiap harinya bisa kita lakukan dengan cepat, ya, tidak kemudian berlarut sudah terlalu lama sehingga nanti akan menyulitkan kita untuk melakukan perbaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita akan ada dialog, mungkin ya ada waktu sedikit. Nanti ada Pak Ramzil di sini selaku tim media juga yang nanti akan memfasilitasi kita, mengajari kita tentang Qualitiva. Apakah Qualitiva bisa diakses juga orang tua, misalnya ngecek nanti siswanya atau anak-anak kita sudah masuk atau belum, berapa kali masuk hari ini, apa tugasnya dan seterusnya, mungkin nanti kita bisa cek lewat Qualitiva. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan harapan kita pertemuan ini menjadikan tujuan kita semua terakomodir lah gitu. Kita dari sekolah juga ingin punya lulusan, punya siswa yang sesuai dengan standar yang kita miliki. Juga nanti harapannya Bapak Ibu juga harapannya juga terwujud, memiliki anak yang soleh, cerdas, dan berprestasi. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Pak Ramzil. Kepada Pak Ramzil, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fahmi Yusro ST, penjabaran untuk kegiatan pembelajaran Anda kita di semester genap ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas antusiasnya hari ini, atas kehadirannya hari ini, meluangkan waktu untuk bersama-sama bersinergi untuk pembangunan dari generasi yang insya Allah yang kita harapkan ke depannya jadi pemimpin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri, Pak Ramzil, dan Bapak Dewan Guru. Pak Nirwanto, Bapak Ibu semua, silakan. Ya, terima kasih. Izin live ya, Pak, Bu. Silakan Pak.